Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Rahmatan lil Alamin, saya hormati para pimpinan unit GTK SD SMP KBM Rahmatan lil Alamin, yang saya hormati Ustadz yang sudah datang di depan kita ya. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh guru dan karyawan Yayasan Rahmatan lil Alamin. Puji serta rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya lah kita diberikan kenikmatan, karenanya lah kita diberikan nikmat iman, karenanya lah kita bisa berkumpul di tempat Allah mulia ini. Dialah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Kepadanya lah kita meminta, kepadanya lah kita memohon, hanya kepadanya kita beribadah, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, izinkan saya bacakan susunan acara pada agenda pengajian bulanan ini. Yang pertama pembukaan, yang sudah saya buka. Yang kedua tilawah. Yang ketiga sambutan atau prolog oleh Bu Dwi. Yang selanjutnya acara inti yaitu tausiah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Imam. Selanjutnya jawab, doa, dan penutup. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke cara yang selanjutnya yaitu tilawah. Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Aziz. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Janganlah sampai mereka menghalangi kau Muhammad menyampaikan ayat-ayat. Setelah ayat-ayat itu padamu, dan serulah manusia agar beriman kepada Tuhan. Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang bersembah selain Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan jadi wewenangan dan hanya kepadanya kamu. Qadaqallahul azim. Allah
Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, Tuhan, amalan kita dan rahmat. Kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dan prolog yang akan disampaikan pada kali ini diwakili oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bapak Ibu, sebelumnya prolog seharusnya dan biasanya disampaikan oleh Ibu Dwi. Pun barusan Budi telepon karena masih ada rapat organ yayasan, mungkin beliau belum bisa hadir. Eh, itu beliau tadi mengamanahkan beberapa hal untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Pertama terkait pengajian ini, tentu saja ini bagian dari ikhtiar kita sama-sama ya untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas kita dalam hal ini khususnya terkait dengan kelamaan kita. Beberapa bulan ke belakang kita sudah membahas tentang iman, dari mulai iman kepada Allah sampai terakhir kemarin tentang tentang qada dan qadar. Ya Allah, mulai hari ini kita akan masuk ke dalam rukun Islam. Wali dengan syahadat hari ini. So, ke depannya lanjutkan dengan harapannya tentu dari yayasan dengan kita mengkaji kembali rukun iman, rukun Islam, ilmu-ilmu selanjutnya nanti mudah-mudahan semakin kokohkan, menguatkan, serta kita mampu mengimplementasikan rukun iman tersebut dan rukun Islam dan hal lainnya. Jadi mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu, ya Allah, kita luruskan kembali niat kita, tentu bukan hanya sekedar karena masih jam sekolah, masih jam kerja, kemudian ada jadwal pengajian, ikut aja pengajian, mudah-mudahan tidak itu, tapi ya kita niatkan ini bagian dari kita menjalankan salah satu kewajiban kita, tolabul ilmi. Mudah-mudahan tadi bahan ilmu yang kita dapat setiap pengajian hal kita, baik untuk diri sendiri maupun untuk nanti sebagai bahan disampaikan juga kepada nanti di kita PKSD, tentu dengan bahasa masing-masing. Itu saja mungkin. Terakhir sebelum dimulai, tidak sarada saragsek. Ibu-ibu yang sebelah sana boleh geser ke sini. Ya Allah, ini bersih ya Bu ya, bersih. Karpetnya bersih, alhamdulillah. Boleh geser. Ibu-ibu yang di sana, nah, supaya kelihatan di sini boleh geser ke tengah. Nah, malah bapak-bapak tuh geser. Nah, atau nuhun Bu Awa, mangga Bu. Boleh diikuti dengan yang lain. Oke. Bapak-bapak juga yang di jalan, awatos pilih aya nu bade ka Jamban ke mana, boleh geser ke sebelah sini. Ini Pak Alpian sareng Pak Asep karunya duaan di dia ya. Saya rencang tuh. Bapak-bapak di sebelah sini masih kosong, masih ada 8 kursi, walaupun tanya kursian. 8 tempat duduk, silakan boleh tidak di jalan ya, tidak di jalan. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kesalahan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Tiwan yang sudah
eh, jalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tiwan, kita luruskan lagi niat kita datang ke tempat ini adalah satu, untuk mencari ilmu karena Allah. Allah di tema pengajian hari ini adalah hidup dalam naungan dua kalimat syahadat. Pak Ibu udah bersyahadat belum? Nanti dibahas oleh Ustaz. Kita sama-sama bersyahadat. Ya, untuk mengefektifkan waktu kita langsung saja pada Al Ustaz di. Alhamdulillah, maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasul. Disukun milik Allah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah di hampir penghujung bulan Rabiul Akhir kita dipertemukan kembali setelah kajian kita tentang rukun iman, sekarang rukun Islam. Kita pematerina terisolir dengan ruangan ini, jadi selasa ada jarak yang cukup jauh di antara kita. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, judul kita hari ini dari supaya itu nggak ada judulnya sah. Hidup dalam naungan sahadatain atau dua kalimat syahadat. Saya awali dengan firman Allah di dalam awal surah Al-Maidah. Ayatnya tos arapalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah janji. Uqud jama dari akdun. Saya kutip ini keterangan dari Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Yang dimaksud uqud adalah al-uhud, janji. Yaitu al-uhud al-muakkadatu al-muthiqatu allati bainakum wa bainallah wan nasi. Jadi yang dimaksud dengan akad itu adalah perjanjian yang ditetapkan mengikat antara kalian dan Allah dan juga dengan sama manusia. Jadi kita orang beriman itu terikat dengan perjanjian dengan Allah. Bagaimana firman Allah? Ini juga tos aralapalnya. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-170. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahid. Jadi ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari subli mereka, Allah sudah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, alastu birabbikum. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka semuanya menjawab, qalu bala syahid. Betul, engkau Tuhan kami. Jadi di alam ruh tidak ada orang yang kafir. Makanya nanti dalam satu hadis yang kita sudah hafal, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Para ulama setidaknya ada 3 penafsiran kalimat fitrah di sini. Satu,
Fitrah di sini diartikan ala dinil Islam. Manusia dilahirkan sudah beragama Islam. Dua, fitrah di sini diartikan kecenderungan untuk menerima agama yang benar. Yang ketiga, kojo urang sok diartikan suci. Fitrah itu. Ini pula yang kemudian jadi perdebatan. Mohon maaf ya. Beberapa tahun yang lalu ya, Tatiwan kita itu pernah diskusi bab ieu-nya. Perlukah kita bersahadat lagi? Karena ada sebagian kelompok, biasanya mau disebutkan NII namanya, itu pasti mendoktrin pengikutnya kita itu belum Islam. Alasannya kita belum bersahadat. Kami dulu sangat berharap yang datang itu mentornya. Karena itu level atau hari ustad diskusi jeung budak SMA atau itu rame gitu hari tatanya. Tapi sayang teu aya mentorna gitu. Nah, di antara doktrinnya itu kita dibuat ragu bahwa kita tuh belum muslim sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sampaikan satu, kan saya sudah syahadat tiap sholat. Itu syahadat sholat. Belum syahadat penyaksian bahwa kita seorang muslim. Makanya kita bahas nanti hari sebetulnya ashadu itu mananya apa. Ya rancu kalau di saat kita artikan aku bersaksi. Cuma maknanya bersaksi itu. Aku bersaksi tiada Tuhan saya Allah. Kata saya itu terjemah rancu. Kalau saya bilang dengan kalimat aku bersaksi, itu kalimatnya rancu. Sehingga saya masih ingat di pertemuan itu saya pertanyakan, menurut kalian saya sudah muslim belum? Mereka balik bertanya, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat? Sudah. Tiap sholat. Nah, mereka jawab, bukan sholat, Kang. Syahadat itu harus disaksikan. Ya, sok tu saksian ku sararea serek syahadat aina. Saya ngucapin 2 kalimat syahadat saya itu. Terus Islam canta aja. Karena syahadat itu harus disaksikan oleh seorang imamnya kaum muslim. Nah, saya tanya, harus depan Pak Sidik Amin, Ketua Umum Persis, atau Pak Hasim Mujadi, satu Ketua Umum NU, atau Pak Din Samsudin, Ketua Umum Muhammadiyah, atau ke Pak SBY. Kalau saya pas SBY hari itunya, saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Seorang imam yang kita nggak bisa kasih tahu, kalau Akang sudah siap kita antar. Ya, imam goib ya. Nah, makanya ini yang menarik tuh. Saya tanyakan gini. Kalau kita pakai fikih gini. Ibu-ibu, kalau mengalami keguguran, bayi usia 6 bulan keguguran, perlu disolatkan nggak? Teman halamannya. Mesti ngorating. Ini anak usia berapa tahun? Perkiraan saya 5. Kopi holaan 5. Perkiraan saya 5, kamu udah ngaku 5. Ini, kalau anak 5 tahun kemudian meninggal, perlu disolatkan nggak? Itu ngahulang tawadunya. Cara mau duit yang tawadu. Ya kalau anak usia segini meninggal, perlu disolatkan nggak? Solatkan. Di kafani biasa. Di doaan tong. Bukan dosa tuh. Doa anak kumaha Allah maghfir lahu. Di doanya Allah maghfir lahu. Kapan can boga dosa? Anak segini sudah wajib sholat belum? Sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat belum? Kenapa disolatan? Bisa menjawab boleh pulang. Kenapa perlu disolatan? Sob? Karena dia sudah dianggap muslim. Ya kan? Makanya saya kasih agak ekstrim contohnya. Bayi dalam kandungan 6 bulan. Kemudian meninggal. Sudah dikatakan mayit belum? Sudah dikatakan mayit belum? Kenapa? Ayo definisi mayit apa? Meninggal, apa tiap-tiap meninggal mayit? Mayit itu meninggal. Apa tiap-tiap yang meninggal itu mayit? Ini, definisi disebut mayit itu karena berpisahnya ruh dengan jasad. Kurang lebarkeun deui, lieur-lieur nya kieu.
Bolehkah orang menggugurkan kandungan sebelum usia 4 bulan? Boleh tanggung jawab, tidak boleh ma'aman. Apakah termasuk membunuh ketika menggugurkan bayi yang dalam kandungan masih 3 bulan? Termasuk membunuh tidak? Termasuk membunuh tidak kalau 3 bulan dibunuh si bayi? Hah? Tidak, berarti dosa itu. Ini dulu kita membahas ini ketika membahas hukum tentang hukum aborsi korban pemerkosaan. Boleh atau tidak? Itu masalahnya kan? Makanya pertanyaannya, ketika janin masih kurang dari 3 bulan, atau kurang dari 4 bulan, ketika digugurkan, apakah termasuk kriteria membunuh atau tidak? Yewe, hari definisi membunuh apa? Menghilangkan nyawa. Kalau sebelum 4 bulan sudah bernyawa belum? Di mana apal? Hah? Sudah bernyawa? Ya tidak naon sih betul. Dari mana tahu sudah bernyawa? Apakah tiap-tiap yang hidup pasti bernyawa? Atau yang bernyawa itu pasti hidup? Saya ulang. Apakah tiap-tiap yang hidup itu bernyawa atau yang bernyawa itu pasti hidup? Lieur, barik sekolah, tah mikir dia. Apakah tiap-tiap yang bernyawa itu hidup atau yang hidup itu pasti bernyawa? Yang hidup, kalau pohon yang di belakang kita hidup tidak? Bernyawa tidak? Berarti kalau kita menebang pohon, dosa tidak? Eta pare sok dipanen dikerit pan, dosa tuh. Membunuh tidak? Kalau ada nyawanya, pan tadi definisi membunuh apa? Menghilangkan nyawa. Tadi saya tanya, pohon hidup tidak hidup, berarti ada nyawanya? Ada. Berarti kalau panen, eta kita membunuh padi. Begitu tidak? Tidak. Berarti, saya ulang pertanyaannya. Apakah tiap-tiap yang hidup itu pasti bernyawa atau yang bernyawa itu pasti hidup? Oh, berubah pikiran kan? Oke. Contoh, manusia itu mengalami 2 fase kehidupan. Saya kasih contoh, punten. Bukan bab azoroku warujitu ya. Mohon maaf ya, sperma itu hidup nggak? Sperma hidup nggak? Kalau hidup, apakah sama hidupnya dengan hidupnya janin usia 4 bulan ke atas? Kan hidup tuh sperma. Kalau buang-buang sperma termasuk membunuh. Yang belum menikah berapa orang coba ngacung heula saya tekagok nganrangkeunana ya. Oke, sautik lah keunan. Ini gini. Kenapa saya tanya yang nikah atau belum? Punten ya. Kalau laki-laki lagi ingin bercinta, lagu apa nayanya? Lalu si istrinya haid, boleh tidak berhubungan dengan yang haid? Haram. Tapi si laki-lakinya pingin. Lalu puntennya melakukan sesuatu tapi tekadinya sampai keluar mani. Kan dikeluarin tuh mani. Tadi saya tanya, sperma hidup nggak? Apakah dia termasuk yang membunuh? Dikeluarkan dia. Nah, ya gitu kan? Sperma itu hidup, bernyawa nggak? Namun bernyawa kita pembunuh. Berapa ribu juta sperma yang dikeluarkan tubuh. Ya kan? Makanya manusia mah 2 kehidupan. 1 hayah nabatiah, hidup layaknya tumbuhan. 2 hayah hayawaniyah, hidup layaknya hewan. Fase 4 bulan ke bawah itu tumbuh, hidup seperti tumbuhan. Fase 4 bulan ke atas itu ditiupkan ruh seperti hewan.
bernyawa. Nah, pertanyaannya tadi kembali ke hukum. Kalau digugurkan sebelum 4 bulan, membunuh bukan? Bukan. Karena dia belum bernyawa. Boleh tidak? Boleh tidak? Hah? Tanggung jawab tuh boleh, ayo. Boleh tidak? 3 bulan gugurkan. Nah, ini bukan kriteria membunuh, tetapi disebutnya al-fasadu, merusak. Rusak ini. Tapi kalau dari 4 bulan ke atas, kalau digugurkan itu termasuk kriteria membunuh karena sudah bernyawa. Kembali ke pokok bahasan, kalau meninggal sebelum lahir, setelah 4 bulan, disebut mayit bukan? Disebut mayit bukan? Mayit. Kalau disebut mayit disolatan tuh, pakai hadis jelas. Nabi itu pernah menyolati jenazah bayi karena wafat keguguran. Bahasanya asik. Kalau di solatan, hari sholat jenazah buat muslim, buat kafir. Kafir muslim. Muslim. Kalau buat muslim berarti diakui dia sejak lahir sebagai seorang di dua. Isi ayo nganggap kalau kita tuh syahadatnya tesah. Kita geningan bayi di solatan. Dua. Bapak meninggalkan anak segede-gede lah, mumpung contohnya 5 tahun. Dapat waris nih. Anaknya masih kecil, usia 5 tahun, dapat waris nggak? Di antara penggugur waris ada berapa? 3. Ada berapa? Salah nyebut. Yang menggugurkan waris di antaranya kalau terjadi perbedaan agama. Kan? Terjadi perbedaan, saya kasih contoh kasus. Ini pernah kami tangani. Bapak punya anak 5. Ketika bapaknya meninggal, 5 anak ini muslim. Warisan belum dibagikan. 5 tahun kemudian, setelah bapaknya meninggal, anak yang ketiga masuk Kristen. Pertanyaannya, masih sahkah si anak ini dapat waris dari bapaknya? A, dapat. B, tidak. Saya tidak tahu. Sok. Ulang ya, bapak meninggal. Meninggalkan 5 anak. Muslim semuanya. Harta waris belum dibagikan kan suka gitu ya. Kadang-kadang ditunda tuh. 5 tahun dari kejadian itu, salah satu anaknya masuk Kristen. Apakah anaknya Kristen ini dapat waris atau tidak dari bapaknya? Nu dapat cung, nu dapat tuh. Ayo, tengah cung tuh wani. Yang nggak dapat, gimana anu tengah racung milih nu mana ya? Teh naon asa pilihan deh. Saya gini, adanya hak waris itu dihitung ketika si bapak meninggalkan 5 anak. Kan gitu. Saat si bapak meninggal 5 anak ini muslim semua. Kan? Nah, berarti dia harusnya dapat waris. 5 tahun kemudian, anak ketiga masuk Kristen. Maka secara hukum dia masih tetap dapat waris. Kenapa? Waris yang belum diterima saat bapaknya. Lalu ibunya meninggal setelah itu. Setelah 5 tahun. Berarti 10 tahun kemudian lah, ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggalkan harta, si anak ketiga ini nggak dapat waris karena apa? Nah, makanya saya kasih contoh yang kedua tadi. Kalau anak kecil usia 5 tahun, ketika bapaknya meninggal, apakah dia dapat waris nggak? Dapat. Kenapa dapat? Dia sudah dianggap muslim. Nah itu. Makanya ayat tadi, bala sahidna menunjukkan kulu mauludin yuladu ala fitrah itu sudah dianggap muslim jaklah. Saya belum mendapatkan keterangan Ibnu Abbas syahadat lagi. Kemudian Ibnu Umar syahadat lagi, tidak. Jadi muslim dari lahir diakui sebagai seorang
Ini dasar ayat. Hanya di sini tadi kembali diri kita semua terikat dengan perjanjian dengan Allah. Ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat, maka saat itu pula kita terikat perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Jadi kita lihat. Nah ini Rasulullah bersabda, Al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus sholata wa tuqimas sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita inistata'ta ilaihi sabil. Islam itu engkau bersaksi. Kalau saya lebih enak menerjemah, engkau yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, saum bulan Ramadan, dan haji. Pertanyaannya, kalau salah satu tidak, apakah dia kafir tidak? Misalkan ke haji. Ini ada, kan belum, banyakannya belum haji kan ya? Tuh, akur. Banyaknya belum haji. Apakah ketika seorang tidak mengeluarkan zakat kemudian keluar dari Islam? Nah, makanya dalam disebut rukun atau bunyal Islamu ala khomsin, Islam itu dibangun oleh 5 tiang pokok. Bukan berarti begini, 5 tiang, ketika salah satu jatuh, hancur semuanya. Tiang pokoknya sebetulnya satu, yaitu syahadat. Itu yang paling pokok. Ada nggak orang sholat tapi belum syahadat? Mal mungkin. Tapi ada juga orang sholat, syahadat, tapi tidak diterima sholat. Karena syahadatnya palsu, nanti kita bahas. Makanya inti pokok dari kelima ini bisa jadi misalkan gini, bagian tengahnya ini satu bangunan tuh syahadat, yang lain pengokohnya. Jadi kalau bagian tengah ini masih ada, yang ini gugur, masih dianggap muslim. Itu. Nah makanya ketika seseorang sudah ikrar syahadat, berarti dia sudah mengikat perjanjian dengan Allah. Karena kalimat la ilaha illallah itu artinya dia mengakui bahwa la ma'buda illallah. Tidak ada Tuhan yang layak disembah, layak ditaati, layak untuk kita ikut aturannya kecuali itu mengikat diri kita sampai kapan? Sampai ketika kita menutup mata nanti. Wafat. Makanya tadi ayatnya orang beriman perintah untuk memenuhi janji yang sudah terucap. Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah tapi tara sholat, mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak saum, tidak zakat, maka dipertanyakan ikrar syahadat. Nah, sementara dalam keterangan lain, Badah bin Somit meriwayatkan, man syahida la ilaha illallah. Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihin nar. Allah mengharamkan kepadanya neraka. Pertanyaannya, cukup ashadat unggul tuh? Rata-rata orang dituntut syahadat kalau kapan? Nikah biasanya. Sok syahadat. Saya yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat ketika nikah tenurut. Sok syahadat, ari bapak, terpercaya pan ya ustad. Ya ustad syahadat tuh. Saya ente ketika nikah itu gak pernah mengucapkan syahadat, sholawat. Istighfar. Istighfar atos pak, kersolat kita di subuh istighfar. Lu mengalawan wae muhun pada. Dah, pan nabi gak atos nikahkeun. Iraha Nabi menuntun orang yang nikah syahadat di istighfar sholawat nyapan itu daripada hente tak eta ari ibadah mentong daripada hente itu tegas mun aya tuntunana sok mun teu entong tong aya-aya nu teu aya dina mah nurut eta jadi dia we nu syahadatkeun we jadi nu nikahna eta jeung
Teu nurut. Kudu syahadat deui da. Emang nya itu hitung-hitung memperbaharui Islam. Saya nggak enak kalau digitukan tuh. Oh, memperbaharui Pak sih teh. Berarti nu kamari naon dong? Sembarangan Pak. Jadi uret eta tungna masa dikasih bukuna tah. Panduan di tepage. Tapi data aya perintah tuntunan. Sok mana dalilna kalau orang mau akad nikah harus mengucapkan syahadat. Eta biasa dina daripada. Daripada ya mah etang-etangan gitu. Etang-etang ari dalam agama bukan etang-etang nu daripada tegas saja. Apalagi mun ngarengap setik teu sah. Halo, di mana eta keterangan? Saya terima itu geus teu sah gitu. Makanya kalau guru saya mah unik dulu ketika saya nikahkan Ananda kepada putri kandung saya dengan mas kawin, mas kian dibayar tunai, saya terima, tos cekap. Enggak, saya tunggu dulu panjang-panjang. Saya terima, cekap. Wani ngomong eta. Hari ayah ajengan. Cekapnya saya terima, terima naon. Terima nikah. Mending bahasa Arab deh enak. Kobil tu nikah haha bin mathil bimahril madkur. Mending pakai bahasa Arab. Sudah mau panjang. Kadang-kadang gagal. Tapi sekarang mah yang banyak gagal tuh bukan calon pengantin laki-laki. Kali saya berulang kali melihat wali nu gagal. Dan nikahkan Ananda kepada istri kandung saya dengan mas kawin emas 20 gram dibayar tunai. Saya bilang tong dijawab. Non, gemper. Jadi yang nu gemper tuh wali karena banyak sekarang ayah-ayah Gen Z itu yang sangat mencintai putrinya. Itu aslinya. Iya kan ayahnya Gen Z ya. Gen Z atau milenial? Milenial ya, Pak. Ini Gen Z nah ya. Baik. Nah, sekarang kita lihat makna syahidaan la ilah itu seperti apa sih pandangan ulama. Jadi kita kalau aku bersaksi, eta teh maknana naon sih gitu. Saya kutip dalam kitab Fathul Majid. Yang dimaksud qauluhu man syahida an la ilaha illallah ai man takallama biha arifan limaknahu. Jadi ketika orang mengucapkan siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, ya Allah haramkan neraka ngan saukur syahadat tungkul. Kalau batu nu kalalawin syahadat tungkul salat henteu, sauh henteu. Pas kawin we. Eta pangpangna kunaon eta KUA teh nita syahadat. Bisi naon onggo ngaku Islam tapi syahadat balelo. Komo ini harus mengucapkan segat taklik. Kalau Banu salah nyebut itu. Ya, segat taklik. Taklik naon taklik. Kenapa orang yang nggak belajar agama nggak akan bacanya nggak akan benar. Baca sigoh taklik. Segat klik. Makanya bukan hanya sekedar ucapan. Di sini catatan beliau, siapa yang mengucapkannya karena dia mengetahui maknanya. Amilan bimuqtadhaha dan mengamalkan apa yang dituntutnya. Apa yang tuntut maksudnya? Ketika menyebut la ilaha illallah, apa tuntutannya? Kita tidak boleh tunduk, patuh, taat kecuali hanya kepada tak boleh mengagungkan kecuali hanya kepada Allah. Tidak diurang masuk loba kasieun ka salain Allah. Contoh ya. Orang dipecat gara-gara dia melaksanakan ajaran Islam dengan benar. Berarti ya tetap adalah ilah itu kurang kuat. Ada orang yang berani meninggalkan pekerjaannya karena di situ dia tidak boleh berkerudung. Tapi ada orang yang mahanya dak namun teki abdi teu damel. Akhirnya apa? Bertahan. Berangkat ke tempat kerja berkerudung, di sana dibarukan. Kenapa? Seolah bahwa Allah itu tidak memberikan rizki pada orang yang berkerudung. Ben Onsu mengatakan begini, ketika saya masuk Islam, banyak stasiun TV yang kemudian membatalkan acara saya. Gitu kan ya? Tapi udah luar biasa. Inilah keyakinan seseorang itu akan diuji la ilaha illallah. Contoh ya. Saya dulu ada jamaah. Semenjak dia micin, jang jawokan. Istim, begitunya sok tukang dagang sok aya dengan dipasangkan. Aya Arab baru letenya di tukang warung ta eta. Sejak
pasang ala isim ieu, baca amalan ini 4.444 kali, saya maju. Lalu kemudian dia sadar, wah ini berbau syirik, dilepasin, dibersihan semua warungna tinu tulisan-tulisan aneh-aneh. Dia tidak mendawamkan zikir kecuali ada tuntunannya di Rasul. Anjlok, hancur usaha. Datanglah orang-orang, Kang, mata gesok tinggalkan amalan karuhun jadi kieu. Abdi mandingan alhamdulillah tah maju kene. Geus Kang lahayu urang ka ditu deui ka ajengan anu. Dia bersikukuh tetap mulai gerai ieu tutup, gerai ieu tutup, gerai kadieu ngahutang, kadieu ngahutang. Ujiannya apa? Apakah dia akan kembali lagi kan gitu atau tidak? Luar biasa. Tapi alhamdulillah dia teguh sampai akhir hayatnya. Dia akhir hayatnya wafat dalam keadaan bukan sebagai seorang pengusaha yang sukses lagi seperti sebelumnya. Tapi dia lebih panceg tauhid. Saya ketemu lagi dengan salah satu seorang kolonel ya. Dia ahli strategi perang. Menjelang pensiunnya mau ngaji. Kajian kita ikut. Sampai dia cerita, dia satu lemari loba isim. Dari mulai Banten sampai Madura dia dapat. Kadang-kadang dipasangkan di rompi. Nah, tokat infanterinya itu udah dikasih ada jinnya 10. Buhur 5, handap 5. Dikiekeun. Matak nu dikelekna uhan. Dahulu nawung pakai bauan. Dia. Semenjak dia bertobat, dibakar itu semua. Dihilangkan amalan itu. Apa yang terjadi malam itu kapalingan. Laptop, TV, motor hilang. Luar biasa ujian. Itu kan menguji ketangguhan dia apakah dia tetap bertauhid la ilaha illallah atau tidak. Dia akan diuji. Kenapa? Karena masuk surga bukan sekedar ucapan la ilaha illallah. Tapi amilan bimuktadoha. Dia siap mengamalkan apa yang dituntut oleh kalimat itu. Batinan wa zahiran. Zahir atau batin. Fala buddha minas sahadaitaini minal ilmi wal yakini wal amali bimadluliha. Maka sahadatain itu harus didasarkan ilmu, keyakinan, dan mengamalkan seluruh isinya. Hanya Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Surat Az-Zukhruf, kecuali orang yang bersaksi dengan mengucapkan dia bersaksi dengan hak tauhid dan mereka meyakini. Wa amanut kubiha min goiri ma'rifatin lima nah. Adapun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ucapan tanpa disertai pengetahuan akan maknanya. Wala yakinin, juga dia tidak yakin. Wala amalin, juga tidak ada amalnya. Ucapkeun nungkul, yakin teu amalna eueuh. Wala amalin bima taqtadihi. Seperti contoh anil baro'ati minas syirki. Seperti berlepas diri dari syirik. Wa ikhlasil qawli wal amali, ikhlas dalam ucapan dan perbuatan, baik ucapan hati ataupun lisan, baik pula amal hati atau anggota badan, maka ucapan asyhadu alla ilaha illallahnya itu goiru nafi'in bil ijma', tidak bermanfaat. Seperti yang dulu pernah kita bahas. Orang yang hendak meninggal itu dibisiki kalimat la ilaha illallah. Pengalaman kami belum pernah menemukan ada orang yang berhasil mengucapkan itu. Apalagi dengan jelas. Apalagi pakai isyarat. La ilaha illallah. Pernah. Nah, TV mah aya. Ini sinetron. Dari balik nama seserian. Karena kalimat la ilaha illallah yang dimaksud bukan apa yang terucap. Daruhut si tombol ke bisaeun la ilaha illallah. Apa Abu Jahal bisa nyebut la ilaha illallah, osok nyebut la ilaha illallah. Kita cina sok la ilaha illallah ta Muhammad. Apa gara-gara begitu dia akan selamat? Kan tidak. Tapi
ucapan yang disertai keyakinan dibuktikan dengan amalnya. Apakah amalnya cocok dengan la ilaha illallah atau tidak? Kalau orang masih takut hilang rizki, takut hilang pengaruh karena ketakwaannya kepada Allah, berarti la ilaha illallahnya dipertanyakan. Makanya saya pernah cerita di sini ketika izin nikah kepada orang tua, bu khususnya itu malah tengijinan. Padahal usia sudah cukup lah 24 menjelang 25 bagi laki-laki. Kenapa nggak diizinkan? Gaji saya ngajar itu cuma 50.000 per bulan. Tambah ngajar privat itu dua tempat ini 50 150 per bulan. Tahun 2004. Itu gaji terakhir saya itu di Atakwa itu masih 50.000 per bulan. Saya resign 2016 gaji saya 200.000 dan itu nggak pernah saya ambil karena saya etik. Itu diambil karena saya etik teka arti. Padahal jadi kepala madrasah itu dari tahun 2011. Dari 2000 berapa tahun ini? Lebih dari 2011 mungkin. Saya jadi kepala madrasah itu dari sekitar 2005-2006an. Resign 2016. Kan pernah ayah ngoyak-ngoyak. Kenapa? Di pemain. Gaji saya terakhir ketika resign 200.000 etate dicanda kuarna naon teu harti. Mata guru-guru TPA mah pada arembungan jadi guru TPA naon teu harti gajina. Ning kene khutbah Jumat sekali khutbah Jumat 300.000 400.000 nya ieu ngajar nggak poe. Kebering budak itu kudu budak heula arek gaji teh wah hese. Udah teh kan. Kaharti lah aslinya. Uyuhan anu daekeun oge. Saya nikah sama mahasiswi semester 4. Dia 19 tahun menjelang 20 tahun. Berarti lilakan yang lulus napan. Baru semester 4. Luar biasa. Makanya kata ibu saya, salah. Nikah jeung anu ngabiayaan saha. Kan pikiran anak tabulan saya cuma punya uang 150.000 eta biaya kuliah kumaha. Kan sehari-hari. Kan gitu. Nah, saya kan puji nih la ilaha illallah. Saya cuma sampaikan kepada ibu saya. Mah ayat. Di anu sami sanasibnya. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Bila mereka fakir, Allah akan mencukupkan dengan karunia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki tidak di arah yang tidak disangka-sangka. Saya bilang, nya dan nanon kudu ikhtiar. Kan ikhtiar, abdi teh. Non ikhtiar nak nginjem. Karena tadi ikhtiar. Nggak ngajar dengan ikhtiar nak. Saya percaya banget dengan ayat. Dan alhamdulillah akhirnya diizinkan menikah. Dia nikah nang nginjem. Ya kan, yang penting mah ikhtiar kan. Nginjem teh ikhtiar. Dan nikah, kabayang pan cukup teh 150.000 per bulan. Cukup. Tapi rizkinya aja. Apa? Mitoha karunya. Yang nggak daripada eureun kuliah tiba pawe biayana aman gitu kan. Nu kadua kan saya tinggal di pondok mertua indah. Rek meuli beas dicarekan. Mau beli rice cooker dicarekan. Alhamdulillah. Berarti saya nebeng 3 tahun tak nebeng itu gitu. Itu teh namanya apa? Wa yarzukhu min haitsu la. Terus ketika harus menunggu 2 tahun hamil-hamil, akhirnya hamil. Allah tetapkan karena saya nggak punya uang buat periksa ke bidan. Saya mah serumah jeung dokter kandungan teu kagok pan. Lain jeung bidan deui, saya mah teh jeung dokter kandungan. Akhirnya pariksa tinggal pindah kamar. Tuh, itulah yang disebut wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, akidah la ilaha itu kalau kita masih risau dengan jaminan rezeki Allah. Risau bahwa aduh kalau saya kehilangan A, kehilangan B, kehilangan C, itu berarti kita belum yakin bahwa
Tidak ada Tuhan yang layak untuk kita minta selain Allah. Tidak ada Tuhan yang kita layak patuhi selain Allah. Jadi itah nur dahese. Bu, patuh kepada suami itu karena suami atau karena Allah? Patuh kepada suami itu karena suami atau karena Allah? Kira orang ganti pertanyaan. Rumah tangga itu ibadah bukan? Nah, ya. Saya jawaban dari hati paling dalam. Nikah itu ibadah bukan? Yang ngasih pahala suami atau Allah? Pernah nggak merasa sakit hati karena tidak dihargai oleh suami? Ah, leungit pahala tetah. Ya kan? Geus nyiapkeun makanan capek-capek. Udah nyiapin, ngabeberes rumah capek-capek. Ti isuk-isuk nepi ka teu sempet ganti baju perang. Nyata daster ti isuk-isuk teu ganti-ganti nepi ka peuting kuana naon? Pak di imah, di rumah teh suami teh sugan aya pujian sepatah kata saja. Apalagi naon wae mah di imah teh tinggali meuni dengan sangu saukur kieu tek ate ya Allah, lain kitu sia di anu awet anu duitna eueuh duitna gitu. Kesel gitu kan. Nah, pertanyaan saya kasih perbandingan. Kalau ke masjid, mau pengajian, mau sholat berjamaah, kita kan dipanggil oleh azan. Hayya ala sholah, kita datang. Pertanyaan saya, ketika kita datang ke masjid, kecewa nggak kalau te dihargaan ku DKM nama kita nggak disebut? Kecewa tidak? Kang nah eureun rujit aing mah ngapoe sugan ku DKM teh meni saenya, meni rajin alhamdulillah bisa paling hawal wae. Lamun teu dikitu-kitu ku DKM bade punung mah. Oh, nah karena kita datang ke masjid bukan panggilan DKM, bukan panggilan muazin, panggilan Allah. Yang menetapkan pahala siapa? Allah. Yang menghargainya siapa? Allah. Tapi di rumah tangga mah teu kitu nya. Sakitu geus capek, hayang we menang penghargaan. Nah, makanya kalau orang nikah ingin dihargai pasangan akan banyak kecewa. Mau laki-laki mau perempuan sama. Emang laki-laki dikecewain banget ngantara ngomong we. Ayeuna abdi ngomong teh. Ya diketahui aja bahwa laki-laki tuh diemnya itu bukan tanda menerima, tapi apa? Gagalah. Ah juga begitu. Sama tidak ini? Ah juga sama sakit hati. Tidak punya hati punya rasa. Jangan samakan dengan pisau belati. Setuju tidak ini? Makanya la ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan, diuji loh. Aslinya nih. Kawan saya rela ninggalin pekerjaannya, batur mah yang jadi ASN dia mau berhenti. Gara-gara apa? Kekuatan isi digigir. Waduh, ya teh. Saya aman, istri didatangan. Istri aman, didatangan anak-anak. Yang pilih mobil nambah di kantor ku Robicon, ini tipnya tiasa kasih bapak pangdugikan proposal. Telepon, dan proposal tos di ayah di Tuang Putra, abi mah ngawiyat panginten da Rubicon ge tos aya di bumi. Coba nu kitu. Ya teguh di kantor. Hah? Anak aman, istri. Makanya saya khawatir oh ya akidah la ilaha illallah akhirnya dia pilih. Kenapa? Luar biasa goda. Nah, makanya di sini tadi disebutkan bahwa kalimat syahadat la ilaha illallah bukan sekedar ucapan, tetapi butuh pembukti. Karena sudah jam 4 kurang, ayeuna mah asarna sudah jam sakieu nya. Ini masih ada lagi nanti eta 7 syarat diterimanya syahadat la ilaha illallah. Ieu hasim ke jam 5 engke. Tong leuwih teuing. Tekap jam sakieu kudu keratus beres. Saya kembalikan dulu kepada Bapak MC yang keren hari ini untuk ditampung kalau ada pertanyaan ada Ustadz Iwan yang siap menjawab silakan. Silakan kembalikan dulu Bapak MC. Jazakallah khair kepada Ustadz yang sudah menyampaikan banyak ilmu yang sudah kan. Ada beberapa waktu kita manfaatkan. Barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Silakan. Sudah paham?
Ada pertanyaan di ibu-ibu dari bapak-bapak? Ya, sudah sangat jelas sepertinya apa yang disampaikan oleh baik, karena tidak ada pertanyaan, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu doa dan penutup. Selanjutnya kita sambung dengan sholat asar berjamaah. Bapak Ibu sekalian, kita berharap mudah-mudahan dua kalimat syahadat yang kita ulang-ulang tidak kurang 9 kali dalam sholat wajib kita sehari semalam. Ucapan yang dengan kalimat itu kita berharap kelak Allah membukakan pintu surga buat kita. Dua kalimat yang menjadi wasilah bagi kita dipertemukan dengan orang-orang yang soleh. Mobil khusus dengan orang yang kita sering sebut dalam dua kalimat syahadat itu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kajian kita kali ini memahami bahwa syahadat bukan sekedar apa yang terucap, tapi keyakinan yang berbuah pada amal yang menjadi tuntutan pengakuan atas kalimat la ilaha. Allahumma inni as'alu bi anni asyhadu annaka Allah la ilaha illa antal ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Allahumma inna na'udzubika min zawati wa tahawuli afiyat wa fujaati rahmatika wa jami'i sakhatika ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka